Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama Nanda Saledra dengan NIM 30122008. Sebelah kanan saya Gatot Jumana dengan NIM 30121062. dan sebelah kiri saya Nurmi Alia dengan NIM 3012072. pada kesempatan ini kami ingin menyelesaikan tugas metode pembelajaran tahfiz yang diampu oleh Ibu Sajidah Putri SUD MUD. Wabarakatuh. Selamat siang Kak. Pada kesempatan siang ini kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 dengan atas nama Gatot Jumana dan Ustaz atas nama Saya Muhammad Mustajab. Nah, baiknya Kak, pada kesempatan ini kami izin meminta waktunya untuk menanyakan masalah pondok pesantren apa nih? Anwarul Ulum, Ustaz ya. Yang pertama kan masalah bagaimana sejarah profilnya berdiri pondok pesantren ini. Awal mula pesantren ini berdiri, jadi mulanya tahun 2021 itu saya ada mengelola salah satu pesantren yang di bawah naungan yayasan yang pengurusnya ada satu keluarga di salah satu kota Jambi. Saya 1 tahun di situ, ya mulai dari awal merintis mengumpulkan santri dan juga menyusun kurikulum lah. Kemudian 1 tahun pondok pesantren untuk kepengurusannya diambil alih oleh pengurus yayasan lagi. Kemudian saya akhirnya pindah tempat ke tempat asal rumah saya yang ada di Sungai Duren. Nah, dari situ kemudian tidak berselang lama dari saya pindah, ada beberapa santri di tempat lama yang itu ada yang ikut menyusul ke rumah, ada juga kemudian dari situ ya bertahap dari mulut ke mulut, kemudian orang-orang tahu ada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran di situ. Kemudian santri bertambah, kemudian ada yang mukim juga. Dan pada bulan Zulhijjah tahun lalu kita mulai meletakkan batu pertama di sini. Ini tanah wakaf dan hibah dari salah seorang dermawan dari Riau dan Merlung yang di bawah itu. Akhirnya kami bangun di sini dan sampai sekarang sudah berdiri. Kita ada beberapa santri yang mukim, baik yang lama dengan saya ataupun yang baru. Jadi itu awal mula jadi pesantren seperti sekarang yang ada di sini. Kalau berapa banyak santri yang hafal Quran pada setiap tahunnya? Kalau setiap tahun yang selesai maksudnya apa Ya, yang gimana? Kalau yang selesai belum ada sih. Yang selesai belum ada. Cuman kita punya target. Target kita dengan kemampuan rata-rata ya, kemampuan standar anak-anak itu paling tidak bisa menyelesaikan hafalan selama 5 tahun. Bisa selesai 30 juz. 5 tahun selesai 30 juz. Dan itu tidak hanya punya hafalan saja, tapi mengetahui keilmuan-keilmuan berkaitan dengan Al-Quran seperti tafsir Al-Quran, terus dan beberapa cabangan-cabangan ilmu tafsir kan, metodologi tafsir Al-Quran dan sebagainya. Itu semua dirancang untuk selesai dalam 6 tahun. Tapi untuk menghafalnya itu kita targetkan 1 semester mereka punya hafalan sampai 3 juz semester. Itu yang dalam kemampuan rata-rata ya. Kalau yang mereka punya kemampuan menghafal cukup baik, anak-anaknya ada yang ikut saya sudah 3 tahunan, ada yang sudah hafal 15, 20, itu ya itu menurut saya cukup luar biasa karena mereka di sini juga ditambahkan kesibukan untuk pembelajaran yang lain dari belajar kitab, nahwu sorof, dan juga ketika awal bulan berdiri mereka juga bantu nupang dan lain sebagainya, gotong royong lah. Jadi menurut saya ini cukup bagus.
Tapi kalau rata-rata ya satu semester itu 2 juz 3 juz. Selanjutnya Ustaz, metode apa yang digunakan di pondok pesantren ini? Dalam menghafal. Ya, dalam menghafal. Kalau menghafal masih metode klasikal. Jadi kan mulai dari awal itu pengelompokan dulu, pengelompokan. Karena memang dasarnya pondok kita kan punya 2 program kitab dan program tahfidz. Itu yang pertama mereka belajar dasar semua, tahfidz Al-Quran. Kemudian dari masuk kita tes dulu untuk pengelompokan ke kelas mana, ikut halakoh mana gitu ya. Nanti kemudian di tahun pertama kita kuatkan lagi tahsinnya dalam atau melalui mata pembelajaran tahsin Al-Quran yang muatannya ya tajwid, mufassahah. Terus kemudian itu setahun ya, dan mereka menghafal dasar, menghafal awal lah. Kita ingin tahu kekuatan hafalan mereka kan, itu juz 30 jadi semester 1. Nanti juga mereka belajar materi-materi kitab umum lah, fikih, nahwu shoroh dan sebagainya. Ada kitab umumnya. Nanti tahun kedua baru mereka yang memang dianggap mampu dan punya minat dan dukungan dari orang tua untuk masuk kelas atau masuk takhusus tahfidz Al-Quran, mereka akan dimasukkan di kelas khusus yang menghafal Al-Quran, dan juga di asrama khusus. Rencananya nanti jadi asrama untuk menghafal Al-Quran khusus. Jadi harus dipisah, memang susah kalau udah intensif dan di karantina khusus. Jadi mereka nanti di situ setorannya masih klasik sih, metodenya klasik. Jadi ya mereka biasa mengulang satu ayat diulang. Nanti mereka murojaah atau setoran lagi, tergantung aja kita. Kalau yang menambah hafal-hafalan, yang tidak yang murojaah bisa. Jadi kayak gitu. Jadinya nanti ada evaluasi mingguan. Seminggu sekali mereka ada tasmi. Mereka tasmi setiap satu orang setiap satu minggu mereka bacakan satu kali duduk mereka satu juz, biasanya setiap satu minggu. Begini. Terakhir Ustaz, pertanyaannya, apakah sudah efektif atau belum metode yang digunakan? Sejauh ini kita masih terus terus belajar bagaimana meningkatkan dan memperbaiki metode supaya lebih komplit dan lebih maksimal lah. Kalau dibilang efektif atau belum, sebenarnya belum, karena masih banyak PR yang kita perlu benahi. Mungkin salah satu sebabnya mungkin karena memang pengajarnya masih kurang. Saya kebanyakan mulai dari nyimak hafalan, murojaah, tahsin, terus juga ada metode talaki juga untuk tahsin kan. Itu semua dihandle 1 atau 2 orang, saya sama istri aja gitu. Dan memang butuh yang, atau mungkin kalau dalam kondisi untuk murojaah kita ada santri yang sudah senior, itu biasanya mereka yang murojaah. Jadi kalau bilang efektif ya rasanya masih butuh banyak perbaikan lah, terutama untuk bagaimana penyeragaman bacaan anak-anak, supaya mereka juga lebih bacaannya lebih tartil lagi, dan mungkin ada pakai lagu sedikit murotal yang Baiklah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan lengkap ini. Kita cuma itulah yang dapat kami tanyakan Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. ya.